Baik, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada makan siang kan? Sudah. Berarti sudah siap mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Siap, Bu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah menindaklanjuti pertemuan yang kemarin sudah kita sepakati ya. Kan kemarin teman-teman juga sudah menyepakati beberapa hal, salah satunya hal-hal yang dirasa perlu untuk disepakati, misalnya seperti harus terbuka satu sama lain, terus menjaga kerahasiaan di antara kelompok ini gitu ya. Masih ingat? Masih, Bu. Oke, mungkin biar nggak lupa nih, kan kemarin udah cerita juga ya, kita mengulas kembali permasalahannya teman-teman nih. Mungkin secara singkat aja ya, mungkin boleh dimulai dari Mbak Alia. Kalau saya permasalahannya kecanduan online shop, Bu. Oke, kecanduan online shop. Iya. Jadi sering berbelanja gitu ya, Mbak? Iya, sering banget. Boros gitu ya, Mbak? Iya. Oke, selanjutnya Mbak Afna. Kalau saya toxic friendship, Bu. Gimana tuh toxic friendship-nya? Ya, jadi nggak enak gitu. Apa namanya? Mau Terjebak. di lingkungan yang toxic gitu. Jadi Oke. korbannya. Oke, Mbak Ana. Kalau permasalahan saya sulit menolak ajakan orang dulu, jadi kayak gak enakan gitu. Oke, nggak enakan. Mbak Kiki. Kalau saya overthinking sih, Bu, kayak malam tuh kayak pikiran aja, sulit tidur. Jadi sudah tidur gitu. Oke, Mbak Faiza. Kalau saya rendahnya minat belajar sih. Rendahnya minat belajar. Mbak Ica. Kalau saya tidak percaya diri, Bu. Tidak percaya diri. Oke. Nah, tadi kan udah ya teman-teman udah menceritakan masalah secara singkat. Kira-kira mana yang harus kita selesaikan lebih dulu nih? Permasalahannya siapa dulu menurut teman-teman? Masalahnya Mbak Ica, Bu. Oke, Mbak Ica. Gimana, setuju Mbak Ica? Setuju, Bu. Ya. Oke, mungkin boleh mulai diceritakan secara detail mengenai permasalahan yang dialami oleh Mbak Ica. Oke, Bu. Jadi permasalahan yang sedang saya alami saat ini adalah tidak percaya diri. Dari dulu juga sih kurang percaya diri gitu, tapi kalau sekarang ini lebih parah gitu, Bu. Tidak percaya dirinya tuh kayak nggak percaya diri sama Tubuh. sama bentuk fisik gitu, Bu. Soalnya saya waktu itu pernah diejek sama teman kosan saya, nggak diejek sih, kayak diomongin gitu. Yang membuat Mbak Ica sakit hati begitu. Iya, betul, Bu. Oke, jadi permasalahannya adalah tidak percaya diri. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menanggapi? Oke. Dari Mbak Alia? Dari saya mau nanya, Bu. Boleh. Oke, Mbak Ica sudah merasa nggak percaya diri ini dari kapan sih, Mbak? Dari pas SMA kelas 12. Tapi sebelumnya biasa aja gitu. Iya, biasa aja. Kan waktu kelas 12 itu kan lagi kelas 11-nya itu banyak-banyaknya kegiatan gitu, ikut paskibra kayak gitu, ekskul. Terus nah dari situ kayak aku sering dikatain sekarang kok hiteman, terus pernah jerawatan parah gitu. Selanjutnya Mbak Afna. Oke. Kalau Mbak Ica itu tuh apa namanya? Pernah ini nggak apa namanya? Dari Mbak Ica sendiri gitu loh cara menangani, misal aku kok nggak percaya diri ya, coba aku pakai cara apa gitu, pernah nggak sih, Mbak? Dulu itu sempat yang waktu sekarang ini kan yang diejek gitulah, kan apa namanya, gendut gitu. Terus akhirnya sampai diet ketat gitu, kayak olahraga, terus misalkan pagi olahraga, terus siangnya baru makan, terus nanti sorenya olahraga lagi, terus gak makan lagi. Jadi ya cuman sekali doang gitu makannya, terus sampai kayak ya capek sendiri lah gitu. Menyiksa diri gitu ya. Menyiksa diri apa ya? Jadi kalau yang ke lebih positif nggak, malah ke yang negatif? Enggak. Jadi kayak pengen menuhin ekspektasi orang aja gitu. Oke, lanjut ya Mbak Ana.
Kan tadi Mbak Ica bilang ada yang ngejek ya. Nah itu yang ngejek emang temen yang udah deket banget atau baru-baru kenal? Itu tuh kan waktu pas kuliah itu cari kosan. Nah terus abis itu nggak ada teman, belum ada teman, baru ada itu doang temennya. Nah terus kita mulai dekat tuh, tapi nggak sedekat yang kayak aku cerita apa gitu langsung cerita ke dia gitu, nggak, biasa aja. Terus tiba-tiba dia ya kayak gitu loh, ngejek gitu. Oke, selanjutnya Mbak Kiki. Saya pengen nanya, kalau menurut pandangan Mbak, apa sih urgensi Mbak buat nanggepin tanggapan mereka? Menurut saya tuh kita tuh nggak harus nanggepin semua yang mereka omongin gitu loh. Jadi gini ya Mbak, memang sih berbicara gitu kayak mudah gitu Mbak, kayak yaudahlah nggak usah dipikirin, orang dia mau ngomong kayak gitu juga belum tentu dia sempurna apa gimana. Tapi ya pada dasarnya gitu kan, manusia tetap aja jadi overthinking, jadi kayak pengen gitu menuhin ekspektasi biar kayak dia tuh gak ngomong kayak gitu lagi gitu Mbak. Oke, sudah? Saya harus sih Mbak buat supaya lebih kayak sayang sama diri sendiri. Oke. Iya. Selanjutnya Mbak Faiza. Kalau mau tanya nih Mbak Ica, kalau dari sosial media gitu, kalau misalnya Mbak Ica lihat itu, pernah nggak sih timbul iri gitu kok punya badan seperti ini atau? Ya paling kalau misalkan lihat selebgram gitu kan, kayak ya badannya bagus-bagus, terus tirus-tirus gitu mukanya, itu doang sih. Tapi kalau misalkan di sosial media tuh karena kan nggak ada di dunia nyata gitu kan, jadi kayak ya udah gitu. Beda kalau misalkan kayak yang ada ngejek langsung gitu. Oke. Tadi kan teman-teman udah bertanya nih ya, sudah menanggapi ceritanya Mbak Ica. Nah, ada nggak sih yang mau bertanya faktor lain selain Mbak Ica itu? Apakah ada faktor lain selain tadi kan katanya diejek sama temennya ya? Ada nggak faktor lain? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Kalau dari keluarga Mbak sendiri gimana sih tanggapannya? Kalau dari keluarga saya ya sebenarnya nggak terlalu merhatiin gitu Mbak, yang kayak ya udah weh gitu. Tapi mama saya sih kadang kayak kok sekarang gendutan, nggak ada lah kayak gitu juga. Jadi ke akunya juga kayak iya gendutan gitu. Terus kalau misalkan aku juga mau diet suka didukung gitu sama mamahnya. Berarti udah ada dukungan dari orang tua juga Iya. ya? Oke. Nah, tadi kan udah ditanya ya faktornya, terus penyebab-penyebabnya, terus kejadian sekarang yang dialami. Nah, siapa yang mau bertanya kayak dari kejadian tadi Mbak Ica berpikir seperti itu, apa sih konsekuensi yang dihadapi Mbak Ica? Coba Mbak Afna mungkin? Dari Mbak Lea dulu. Oke, dari Mbak Lea. Mbak Ica, kalau misal di lingkungan kayak pertemanan tuh yang secara nyata ada nggak sih yang pernah bilang secara langsung belak-belakan di depannya Mbak Ica atau bahkan di depan teman-temannya Mbak Ica yang lain, oh Ica kamu kok bukan banget sih? Itu bukan sering sih, pernah beberapa kali, tapi kayak kalau misalkan sama temen deket ya kayak udah biasa aja gitu Mbak. Tapi kalau misalkan kayak sama orang yang baru kenal belum aja deket, tapi tiba-tiba misal udah lama nih nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu, kok sekarang gendutan banget gitu kan, kayak ke kitanya tuh orang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba pas ketemu kayak gitu, atau enggak, kok sekarang mungkin jerawatan gitu aja sih Mbak paling. Gitu ya. Oke, Mbak Afna. Oke, mungkin kalau dari saya itu ini ya Mbak, konsekuensinya Mbak Ica yang tidak percaya diri ini kan tadi sudah disebutin juga, jadi malah berusaha menjadi apa yang orang lain ingin gitu, malah menyiksa diri Mbak Ica juga. Mungkin kalau dari saya itu Mbak Ica lebih bersikap bodo amat aja sih. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk seperti apa yang orang lain ingin gitu. Jadi misal dikata-katain apa, dicoba bodo amat gitu loh. Jadi dibiasain aja. Emang susah seperti itu tuh, tapi mungkin sedikit demi sedikit mungkin nanti bisa berkurang sih Mbak. Bisa lebih ini. Terima kasih Mbak Afna.
mau tanya ya, kan tadi Mbak Ica tidak percaya dirinya tuh kayak dalam fisik gitu ya. Nah kalau misalnya kayak di kuliahan gitu, dalam kelas gitu, nah Mbak Ica ada ngerasa nggak percaya diri juga nggak? Ada juga itu Mbak, jadi kayak kalau misalkan mau jawab pertanyaan juga kadang takut gitu, soalnya takut salah nanti, ih kok salah gitu. Lanjutnya? Ada nggak sih kendala dalam menghadapi kayak keseharian gitu Eh, Setelah kejadian itu. setelah kejadian itu? Ya jadi kendalanya tuh jadi kayak kalau misalkan mau ketemu orang kayak males gitu, jadi takutnya ada yang ngomongin kayak gitu lagi, jadi mending udah weh diem Jadi gitu. menutup sosialisasi ya. Iya. Oke. Paling ya sama yang dekat-dekat aja gitu. Selanjutnya Mbak Faiza. Izin bertanya sama Mbak Ica, kalau misalnya nih ya, udah lama nggak ketemu temen, kan tadi bilangnya pasti dia tanya, kok tambah ini tambah ini. Mbak Icanya itu, dari Mbak Icanya gimana, maksudnya tanggapannya gitu loh, ya biarin kan udah lama nggak ketemu atau gimana gitu. Ya namanya hidup. Atau Iya, gimana gitu. betul. Kalau misalkan kayak gitu aku ya cuman ya udah diem aja gitu, nggak yang gimana-gimana, cuman kayak dalam hati aja gitu. Kok gitu? Berarti belum berani mengutarakan ya, baru di dalam hati aja. Oke, nah dari tadi udah pertanyaan dari teman-teman, kira-kira saran apa yang akan diberikan untuk Mbak Ica? Mungkin dari dari Mbak Aya silakan. Saya Bu, saran buat Mbak Ica tuh, Mbak Ica ini memang boleh berubah seperti pengen jadi kurus ya Mbak Ica, boleh diet emang boleh, tapi Mbak Ica ini juga harus mencintai diri sendiri gitu, love yourself gitu. Jadi harus legowo lah, kan orang kan bisa berubah, entah itu berubah makin gendut atau makin kurus gitu ya. Itulah intinya, harus mencintai diri sendiri sambil kalau pengen berubah ya bertahap gitu loh, jangan sampai diet ketat yang menyiksa Mbak Ica, atau pengen berubah sesuai apa kata orang, karena kalau kita nurutin kata orang kan nggak ada habisnya kan Mbak gitu. Udah Bu. Mbak Afna? Mungkin kalau dari saya bisa lebih ya seperti tadi yang saya sampaikan, lebih bodo amat lagi sih, sama percaya sama apa yang ada di dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi belum tentu kita tuh selalu negatif gitu loh. Ada juga orang lain yang malah pengen jadi di posisi kita gitu loh. Jadi tetap percaya diri aja, coba hilangkan pikiran negatif tentang omongan orang-orang ini yang buat diri kita tuh jadi down gitu loh. Tidak usah terlalu dipikirkan, gitu aja sih. Oke, dari Mbak Ana? Sama ya, lebih percaya diri aja, belajar. Karena kan semua orang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu kelebihan yang Mbak miliki belum ada di orang lain gitu. Ya, cintai diri sendiri. Gak usah terlalu mikirin kata orang. Dari Mbak Kiki? Saya punya jadinya tipsnya gitu. Jadi tuh Mbak bisa nerapin self talk namanya. Jadi kayak mungkin tiap pagi bangun Mbak ya kayak bilang ke diri sendiri tuh, aku tuh cantik, aku tuh pintar. Jadi kayak ngasih positif ke diri sendiri, pelan-pelan bertahap, nanti bakal self talk tuh bagus buat ningkatin kepercayaan diri gitu loh. Terus mungkin kalau ini saran aja sih Mbak, mungkin nanti olahraga boleh, tapi pikirannya bukan untuk diet tapi untuk sehat. Nanti tuh bakal lebih ya gak nyiksa gitu loh. Jadi kayak Enjoy menjalaninya. Oke. Dari Mbak Faiza? Kalau dari saya ya sudah terhasilkan dengan teman-teman semua, cintai diri sendiri juga gitu. Ya olahraga ya boleh, tapi ya jangan lupa pola hidup sehatnya, jaga pola hidup sehat. Oke, teman-teman udah memberikan saran ya. Nah, ada nggak sih pengalaman teman-teman yang sama seperti Mbak Ica? Pernah mengalami insecure juga, tidak percaya diri? Ada nggak? Saya
Oke. Pernah nih pas pas SMA, apa ya, kayak kurus gitu loh. Jadi kayak dibilangin terlalu kurus gitu, jadi kayak sebenarnya teman-teman yang bilang berisi gitu. Tapi Kebalikan ya. coba ini sih, kayak lebih makannya lebih dibanyakin lagi kayak gitu. Coba aja. Sekarang udah nggak terlalu. Oke, selanjutnya. Ini juga soal fisik nih. Jadi sebenarnya saya pakai masker karena saya nggak percaya, kayak ngerasa kalau udah pakai masker tuh kayak merasa aman gitu. Tapi karena ini kan udah nggak COVID lagi ya, Iya. aku gitu, saya ngerasa perlu buat nggak pakai masker. Tapi kalau nggak pakai masker tuh malah kayak ngerasa kayak orang ngeliatin, ngerasa nggak aman gitu loh. Nah, pelan-pelan tuh emang sekali-sekali buka, sekali pasang. Terus juga saya berusaha yakinin diri tuh kayak nggak apa-apa kok. Terus kadang juga pasti ada saat-saat dimana kita kayak ngerasa kayak kita cantik gitu kan. Nah itu saya seringin lah istilahnya, kayak self-talk tadi. Dan akhirnya saya udah nggak pakai masker lagi. Gimana? Lama nggak Mbak itu prosesnya? Enggak kok, bahkan Farah mungkin masih, Bu Farah mungkin ini ya, karena lihat saya kemarin masih pakai masker, Oh iya. kayak puasanya cuma sebulan. Gimana tanggapan dari Mbak Ica dari cerita teman-teman tadi? Ya apa ya, jadi maksudnya semua orang di sini juga pernah ngerasain nggak percaya diri gitu, insecure. Bukan hanya saya yang merasa tidak percaya diri, tapi apa namanya, setiap orang punya apa ya, usahanya masing-masing gitu buat mencapai kepercayaan dirinya lagi gitu. Jadi saya juga yakin kalau misalkan saya bisa untuk percaya diri lagi. Jadi gimana kedepannya? Gimana Mbak Ica? Apa yang akan dilakukan setelah ini? Oke, mungkin tadi saran-saran dari teman-teman sangat membantu ya. Saya juga ingin mencoba apa yang disarankan oleh Mbak Kiki tadi ya, kayak self talk gitu. Ya mungkin dari hal-hal terkecil dulu lah mungkin akan saya lakukan gitu. Ada yang mau memberi harapan dan semangat untuk Mbak Ica mungkin? Dari Mbak Faiza? Saya mau ngasih semangat aja kepada Mbak Ica, lebih cintai diri sendiri, bahwa makhluknya Allah kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Semangat menjalani hari-harinya. Terima kasih Mbak Faiza. Selanjutnya? Kalau menurut saya, ini kalau nggak ngeliat fisik ya, Mbak tuh manis gitu lah. Jadi Mbak harus, ya aku tuh kalau nggak dengar kata orang, aku tuh cantik kok gitu. Oke. Terima kasih Mbak Kiki. Mbak Ana? Semoga Mbak Ica bisa lebih percaya diri lagi. Yakin aja sama kemampuan diri sendiri, sama apa yang kita miliki gitu. Jadi gak usah insecure. Selanjutnya Mbak Afna? Sama sih sama yang disampaikan teman-teman semuanya, ya lebih percaya sama diri sendiri, terus menerima keadaan diri. Malah saya juga pengen loh, malah badan Mbak Ica tuh malah saya pikir malah ideal loh Mbak. Saya yang kecil gitu pengen berisi itu juga susah gitu. Lebih banyak orang kok yang pengen di posisi Mbak Ica gitu. Nggak cuma fisik aja, mungkin ya ada ini yang dari prestasi, mungkin dari yang lain. Perilaku. Gitu. Perilaku. Oke. Mbak Alia? Kalau dari saya ya Mbak Ica nih harus menerima diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik, tapi jangan mendengarkan apa kata orang. Itu harus sesuai inilah apa yang Mbak Ica inginkan aja gitu. Jangan terlalu mendengarkan. Oke, Mbak Ica mau menanggapi? Sebelumnya makasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan dan memberikan saran untuk saya. Terima kasih juga semangatnya, tadi saya merasa terbantu untuk lebih bersemangat gitu, menjalani hari-hari lagi gitu. Oke. Gimana perasaannya Mbak Ica setelah
menjalani sesi konseling ini? Saya merasa sudah cukup lega, Bu. Sudah cukup Iya. lega, sudah plong ya perasaannya. Sudah udah tahu mau melakukan apa setelah ini? Sudah. Oke. Mungkin teman-teman karena Mbak Ica juga sudah merasa plong ya, dari permasalahannya juga sudah terselesaikan. Mungkin bisa kita cukupkan sesi kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan pekan depan. Permasalahannya siapa yang perlu kita bahas pekan depan? Mbak Afna, Bu. Mbak Afna. Oke, tadi toxic relationship ya, friendship ya. Oke, nanti kita akan membahas pekan depan permasalahannya Mbak Afna. Oke. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga kita semua bisa mengaktualisasikan diri kita ke yang lebih baik lagi. Amin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pes. Halo, Re. Diem nggak? Apa aku perasaannya tidak percaya diri ya? Iya.